5 tahun pertama adalah masa golden age bagi setiap anak. Kami ada untuk menghadirkan keindahan pada masa itu kepada anak-anak. Melalui metode Montessori, kami akan mengajak anak untuk belajar dalam realitas yang nyata, bukan hanya teori, tetapi learning by doing. Kami ingin membuat anak-anak mencintai proses belajar itu sendiri. Belajar bukan sebagai proses keterpaksaan, tetapi sebagai proses yang menyenangkan. Kami akan menyambut anak-anak dengan senyum ramah untuk menghadirkan kegembiraan pada wajah setiap anak di TK Santo Yakobus. Ada yang baru dari TK Santo Yakobus, yaitu integrasi metode Montessori dalam kurikulum TK. Montessori adalah metode belajar yang memiliki keunggulan dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, manajemen diri, dan jiwa kolaboratif dalam diri setiap anak. Kami menciptakan laboratorium pendukung pencapaian keunggulan tersebut. Melalui metode ini, anak diajak untuk berlatih mandiri, bersikap bebas tetapi teratur, dan bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. Seluruh kegiatan dalam metode ini memaksimalkan aktivitas gerak dan penginderaan dengan berbagai material dan alat pembelajaran yang menguatkan kognitif setiap anak melalui pengalaman langsung. Kami pun mengintegrasikan nilai katolisitas dalam metode Montessori. Dengan kata lain, metode Montessori yang kami aplikasikan adalah metode Montessori Katolik. Inilah yang menjadi ciri khas sekolah kami. Kami mengenalkan anak akan hal-hal tentang dunia beserta isinya yang kami lakukan melalui hal-hal yang konkret mereka jumpai sehari-hari dengan pendekatan yang interaktif. Harapannya anak-anak mampu untuk berpikir kritis, kreatif, dan berani untuk mengemukakan gagasan serta pendapatnya. Masa remaja adalah fase penting bagi setiap anak sebelum masuk ke dalam masa dewasa. SMP Santo Yakobus hadir untuk menemani setiap anak dalam memasuki fase transisi ini. Pada titik inilah kami menyadari bahwa belajar tidak lagi hanya berhenti pada sisi kognitif saja, namun juga harus menyentuh sisi emosional dan juga spiritual. Keseimbangan antara akal budi dan hati adalah titik fokus perhatian kami dalam mendampingi anak-anak pada proses pencarian jati diri mereka. Masa SMA adalah fase akhir pendidikan dasar dan menengah bagi setiap anak sebelum masuk ke dunia kembara intelektual di bangku universitas. SMA Santo Yakobus hadir untuk menguatkan daya rasa, karsa, cipta, dan karya dalam diri setiap anak. Dalam upayanya untuk mencapai ke titik itu, melalui kegiatan akademis dan non-akademis, kami melatih setiap anak untuk menjadi pribadi yang kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan mampu berpikir kritis. 4 keterampilan dasar itu kelak akan membawa setiap anak mampu melibatkan diri dalam masyarakat dan memberikan sumbangsi yang besar di dalamnya. Sebab kami sadar bahwa belajar bukanlah untuk nilai akademis semata, tapi untuk menciptakan dan mengembangkan kehidupan.
So my vocation is not just to teach the children to speak English, but to ensure that they project their voice and that they can communicate the English that they can speak. I hope I may one day meet you or your children at Jacobus School. Yes, all the skills in the sciences, in the maths, in the English will be forgotten. But what they will never forget is the experience of being treated as a human person, and we hope that someday these students who were treated such will also treat others the same. Personally, one of my main goals is to make my students realize that learning English is actually a life skill. And it is not just a subject matter that they have to finish or accomplish to move on to the next school year level. Kehadiran Pusat Bimbingan Konseling di Sekolah Santo Yakobus merupakan salah satu wujud perhatian kami terhadap pentingnya tercapai pertumbuhan siswa yang optimal di seluruh aspek perkembangan mereka. Kami juga menyadari bahwa setiap anak adalah unik dengan karakter mereka masing-masing yang membutuhkan perhatian secara lebih personal sesuai dengan kebutuhan mereka. Tim Pusat Bimbingan Konseling hadir untuk menyediakan ruang bagi siswa-siswi agar dapat semakin merasakan bahwa dirinya adalah pribadi yang berharga, dirinya adalah pribadi yang penting, dan memiliki tempat untuk berbagi cerita, berbagi masalah-masalah yang mereka hadapi melalui konseling-konseling individual yang siap diberikan para konselor dan psikolog di Pusat Bimbingan Konseling.